Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Surah Al-Mujadalah ayat 4. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, bersyukur kita kepada Allah, selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu, saudara-saudara sekalian, kesempatan yang baik ini mari kita meningkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah. Melalui itu mudah-mudahan Allah akan menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Mari juga kita perbaiki hubungan silaturahim sesama manusia, terlebih-lebih yang seiman. Innamal mu'min ikhwah wa aslihu baina ahawaikum. Mukmin satu dengan mukmin yang lain itu bersaudara, saling nasihat menasihati satu dengan yang lain. Baiklah, kesempatan yang ini kita akan membicara masalah keikhlasan. Ikhlas ini banyak pengertiannya. Ada pengertiannya itu tulus hati, menerima dengan senang, bekerja dengan yang dicintai, berbuat tanpa ada iming-iming balasan. Itu di antara beberapa pengertian. Dan ini semua pekerjaan, semua usaha kita kalau mau bernilai ibadah maka perlu ketulusan, perlu keikhlasan. Tanpa itu kita tidak dapat apa-apa. Kaitan dengan ibadah sangat-sangat diperlukan, sangat dibutuhkan keikhlasan itu. Kalau tidak, kita tidak dapat apa-apa. Sholat, kalau tidak ikhlas, ya habis. Tidak ada balasan bagi Allah. Urusan keduniaan juga kalau tidak ikhlas maka tidak ada nilai di sisi Allah. Ketika keikhlasan itu muncul baik kaitan dengan ibadah khusus maka bernilai ibadah. Betapa banyaknya, betapa dahsyatnya pahala yang Allah akan berikan kepada kita kalau dasarnya sudah ikhlas. Dunia yang kita usahakan itu juga asal tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasul, kita kerjakan secara ikhlas maka bisa menjadi ibadah. Ini juga sangat luas.
tidak memandang apa itu, yang penting dia tidak bertentangan. Yang penting dilakukan secara tulus tanpa ada iming-iming balasan dan lain sebagainya. Berkaitan dengan itu sangat berat untuk dilakukan. Kita beribadah sholat, apa harapan kita? Dimasukkan oleh Allah ke surganya. Berarti masih nak minta balasan. Melaksanakan puasa la'allakum tattaqun, semoga Allah menjadikan kita orang yang takwa, masih minta balasan. Jadi cak mano itu? Ya sudah, yang penting kita lakukan tidak karena siapa-siapa. Kita lakukan lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ini dipengaruhi oleh nafsu, dipengaruhi oleh gangguan setan, sehingga keikhlasan itu agak sulit muncul, Pak ya, agak sulit muncul. Lihatlah bukti orang yang ikhlas itu. Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan dalam artian dia berbuat itu bukan minta dipuji, bukan minta disanjung, tetapi dia ngalir begitu saja, terserah, yang penting saya laksanakan, tulus hati, keikhlasan. Jadi dampaknya itu dia tidak ngerutuk. Ada ya, tidak ngomel. Jadi bukti kalau tidak ikhlas dia ngomel, Pak, malah berhenti dia, berhenti. Misalnya banyak peristiwa orang yang sholat rajin mendapat cerita, berita dari orang lain misalnya. Ngapo rezeki kamu lancar? Woi, saya rajin sholat. Sehingga ketika saya rajin sholat kan banyak ketemu dengan jamaah tuh, banyak ketemu dengan orang-orang. Akhirnya karena saya ngesol sepatu, orang-orang tadi sepatunya rusak dengan saya. Uji kawan sebelahnya, oh macam itu, aku nak sholat pulo, aku nak kenal pulo dengan jamaah. Tapi sudah beda niatnya tadi. Niatnya tadi jingok kawan sebelah lancar, laku, laris. Hingga dia nak nyoba juga macam itu, tapi niatnya tadi nak ketemu dengan jemaah, malah ujung-ujungnya dalam sholatnya itu, ya Allah, rusaklah sepatu jemaah ini ya Allah. Karena sudah lain tuh. Rusaklah sandalnya supaya jahit dengan aku ya Allah. Niat sudah berubah. Awalnya tadi kan nak sholat, nak ketemu dengan jemaah, banyak kawan. Ujung-ujungnya supaya kawan ada transaksi kepada dia. Memang agak sulit Pak. Agak jelimet sedikit sehingga orang itu menjadi ikhlas. Lain halnya, ada ya. Kita sudah tulus ikhlas sholat tadi. Oh, orang banyak kenal, tahu-tahu belanja dengan kita. Kan bukan kita yang berniat semacam itu. Allah ngenjuk buka hatinya. Lihatlah orang di pasar itu Pak. Kita pembeli kan seenaknya, raja istilahnya Pak, kemana-mana. Tidak boleh penjual, hoi sinilah. Bunuh kamu kalau tidak beli sini, kan enggak itu. Sesuka hatinya kemana-mana kayak gitu ya, kemana-mana. Akhirnya kalau rezeki kita balik ke tempat kita lagi. Oh, pada yang pertama tadi mamangnya agak ramah, mamangnya agak sopan gitu. Lain itu Pak, lain.
Jadi sudah keliling-keliling dia ketemu yang siko itu ngertak-ngertak. Wih, usah pilih-pilih, nanggung aku ngelipatnya nih, melidah. Nah, kan ada kayak gitu Pak ya. Ada lagi, ada apa-apa Pak, ada apa, buka-buka lah Pak, buka-buka. Malah dicuboi, situ tempat cubonya. Lain. Jadi gara-gara kita tulus tadi melayani, menghadapi mungkin pembeli, mungkin yang lain-lainnya, ada pengaruhnya bagi orang-orang lain. Jadi orang yang ikhlas itu ketika apa yang dia kehendaki mungkin tidak tercapai, dia tidak ngerutuk. Misal tadi dia lah sholat di masjid, lah banyak kawannya di masjid, ketika itu orang tidak terlalu banyak mungkin ngesol sepatu dengan dia, tidak, biarlah. Ngesol sepatu ini urusan dunia. Yang ibadah tadi urusan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasyaklah Allah yang boleh itu Pak, ya Allah, bukalah pintu hati jamaah itu. Boleh, bukakan pintu hati. Jangan cak tadi rusaklah sepatu, jangan, bukalah pintu hatinya. Lihat sejarah Nabi ketika dicemooh, ketika diejek orang yang benci kepadanya, lalu malaikat bertanya kepada Nabi, ya Nabi, mau tak saya sampaikan kepada Allah supaya Allah membalas juga kepada dia? Jadi Nabi jangan. Mudah-mudahan kita doakan dibukakan hatinya. Dibuka hati. Dibuka hatinya. Itu juga kaitan apa yang kita kajikan waktu Isya kemarin, bahwa anak-anak, orang tua, tentu keikhlasan ini sangat penting dimunculkan. Dimunculkan. Orang tua misalnya, jangan ngerutuk ngerunyam ketika misalnya nyekolahkan, menguliahkan anak. Banyak nian, hana ini. Hari ini minta duit untuk semesteran. Hari besok minta duit untuk buku. Akhirnya ngerutuk, banyak nian kena kau nih. Bapak payah nyarinya. Ya kelemahannya. Ada semacam ngerutuk itu. Artinya di situ tidak ada muncul keikhlasan. Insya Allah kalau nguliahkan, nyekolahkan anak, tidak ngerutuk, usah nian pahalanya Pak. Usah nian pahalanya. Jangan pula mengharapkan kau kalau jadi dokter kaki yo. Praktek pertama untuk bapak tuh. Lu praktek anaknya lah ngomongnya. Praktek pertama untuk bapak tuh. Coba hitung-hitung berapa duit awak kuliah dari pertama itu, sekian miliar. Balik balik itu. Ketika dia ngomong balik, maka hilanglah keikhlasan itu. Macam mana Pak kalau dia berbalas jasa? Lain lagi berbalas jasa. Artinya anak tadi sudah ada semacam keikhlasan juga dia untuk membalas jasa kebaikan orang tuanya. Yang anak tadi ikhlas juga. Dia mengeluarkan sebahagian dari rezekinya itu, ya Allah, aku keluarkan ini ya Allah, demi berbakti kepada kedua orang tua ya Allah. Nilai ibadah pula dia. Jadi wong tua mengeluarkan untuk anaknya supaya anaknya pintar, anaknya soleh dan soleha, berpahala karena dasar keikhlasan tadi. Berikutnya nyari ridho Allah. Ingatlah orang ikhlas itu, pokok ridho Allah, ya Allah senang dan apa yang saya miliki tidak apa-apa. Allah senang. Kita mengeluarkan mungkin ilmu, kita keluarkan. Makin diberikan ilmu itu makin bermanfaat. Malah lebih jauh lagi makin mantap bagi yang memberikan ilmu tadi.
Dan tidak kalah penting mengalir sampai diolah mati kaki ilmunya ngalir. Mengalir buat orang yang sudah meninggal itu akibat dari dia memberikan ilmunya, apalagi ilmu keagamaan. Ilmu keagamaan, misalnya ada ya, sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, naruh tangan ke sejadah, sudah taruh ke kepala, ingok gitu, Pak jangan itu Pak, itu tidak ada sunnahnya. Ada ya, rupanya itu sunnah Nabi Ayub. Nabi Ayub saking kehebatnya ujian dari Allah itu, sakitnya sampai baulat, informasi yang kita terima sampai baulat kepalanya. Ketika dia sujud, ulat itu jatuh. Kesian ulat tadi tak katik kebunnya, tak katik ladangnya, diambil lagi ulat tadi, taruh kepala. Walau alam benar apa tidak itu, sahih apa tidak? Sunnah. Maka ada yang sudah assalamualaikum Pak, tangannya taruh di sejadah, usap ke kepala. Ada ya. Ilmu-ilmu semacam itu ketika orang paham, oh iya ya, nah memberikan ilmu. Malah kalau bisa ilmu keagamaan tunjuklah Pak galau-galau, ilmu ngaji tunjuklah, ilmu wudu tunjuklah, ilmu sholat kasih. Bedanya ngenjuk ilmu dengan ngenjuk harta Pak. Kalau harta kejingaan dia, oh duit 1 juta tunjuk 100, kejingaan kurangnya. Tapi kalau ilmu tidak pada kejingaan kurangnya, malah lebih nambah dia, lebih nambah dan lebih paham. Jadi apapun yang kita lakukan, keikhlasan itu sangat penting, sehingga melalui itulah Allah akan membalas apa yang kita lakukan. Kankah Nabi sudah memerintahkan bahwa segala sesuatu itu dasarnya keikhlasan, niat asal kita, niat awal kita. Berhasil apa tidak niat itu Allah yang lebih tahu. Kita boleh bermohon, boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu doa itu mengarah kebaikan. Ya Allah, jadikanlah saya ya Allah menjadi hamba-hambamu yang taat ya Allah. Boleh? Baik di dunia, baik di akhirat ya Allah, boleh. Keluarga saya qurrata a'yun saya ya Allah. Qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama ya Allah. Boleh. Soal dikabulkan apa tidak itu bukan urusan kita. Kita sudah mohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tulus secara ikhlas. Sampai-sampai Pak Bu dia berdoa itu menguraikan air mata saking kendaknya itu, saking kemaunya. Bukan maksa Pak, bukan maksa Allah, kan kita tidak boleh berdoa itu maksa Allah. Contohnya ya Allah, mendak dikabulkan aku berhenti sembahyang ya Allah. Nah, itu maksa Allah ya, maksa Allah. Tidak usah dipaksa Allah itu. Allah paham dan ngerti. Malah doa orang dalam hati mengeluarkan air mata, Allah tahu itu. Oh, siapa yang berdoa ini? Di mana dia? Kapan dia? Allah. Sudah subuh ini kan selinggau ini. Mana yang sholat subuh? Berdoa galau teratur-teratur. Walaupun dia assalamualaikum tegak, dia sambil berjalan, ya Allah, aku nak buka lapak jual ya Allah di pasar, lakukanlah ya Allah sambil berjalan tuh. Memang berdoa itu boleh Pak di mana-mana kecuali di WC, boleh. Tapi yang etika bagus itu Pak, berdoa itu ngadap kiblat. Berdoa itu masih wuduknya aduh. Berdoa itu dimulai dengan alhamdulillah, selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi yang doanya minta kepada siapa? Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh, siapa itu? Ya taruhlah ulama dia. Perantara itu tidak ada, kita langsung saja berdoa kepada Allah.
nyebut alhamdulillahirabbil alamin, boleh berselawat boleh. Sudah itu baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih afdal memang bahasanya bahasa Al-Qur'an, Pak, bukan bahasa Arab. Bahasa Arab itu banyak juga yang tidak bagus bahasa Arab kan. Yang bagus itu melalui Al-Qur'an. Doa sesuai dengan anjuran Nabi kayak Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu baik dalam Al-Qur'an, baik dalam hadis sangat banyak diceritakan. Doa, terutama doa itu yang terdapat dalam Al-Qur'an. Misalnya wahfiz lahuma janahaz zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam Al-Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dalam Al-Qur'an. Apa tak boleh Pak di karang-karang boleh. Tapi yang lebih afdal ya, lebih afdal melalui firman Allah dalam Al-Qur'an, melalui hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Pak, dengan keikhlasan itu akan muncullah sikap-sikap yang tidak arogan, tidak memaksa, hanya tulus karena Allah. Terserah ya Allah, yang penting saya beribadah kepadamu secara ikhlas, saya tulus, secara rela kami, ya Allah, tidak ada paksaan dari siapa-siapa. Kan kita ke masjid tidak ada paksaan siapa-siapa kan. Walaupun lampu mati tadi ngidup motor dari jauh-jauh. Lampu mati jalan bawa HP. Ada senter HP deh. Ketulusan itu sangat penting. Mudah-mudahan Allah buka hati kita, apa yang kita lakukan ini dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah puasa kita tahun ini. Semoga Allah menerimanya ya Allah, menjadi hamba-hamba yang taat kepadamu ya Allah. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.